Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Lesmana dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya, mata kuliah pedagogi, dosen pengampu Profesor Dr. Gusrul MPD dan Dr. Damra MPD. Langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep pengetahuan pedagogi dan konsep didaktik dalam olahraga. Yang pertama yaitu apa permasalahannya? Dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang belum memahami konsep pedagogi dan konsep didaktik, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan hikmat dan anak murid tidak memahami apa yang disampaikan guru. Metode yang digunakan guru ketika mengajar kurang tepat, sehingga cara mengajar guru terlihat monoton. Akibatnya membuat murid cepat merasa bosan dalam proses pembelajaran. Masih banyak pendidik atau guru yang mengabaikan penerapan azas-azas didaktik dalam pembelajarannya, sehingga tugas yang diberikannya ke peserta didik itu tidak berhasil atau gagal dikerjakan oleh peserta didik. Guru yang profesional dalam pengajarannya akan mampu menerapkan azas atau prinsip atau dasar mengajar yang sebenarnya azas tersebut terkandung usaha guru untuk menciptakan atau mengatur kondisi belajar mengajar agar siswa giat dan optimal dalam menggapai tujuan belajarnya. Penerapan azas mengajar sebaiknya direncanakan terlebih dahulu bersama proses pengajaran berlangsung. Penggunaan azas mengajar di sini lebih memotivasi siswa yang progresi belajarnya tinggi. 2. Pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pengetahuan pedagogi. Lapangan pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang lingkupnya mencangkup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Setiap orang pernah mendengar tentang arti dari pendidikan, dan setiap orang dari kecil tentu pernah mengalami pendidikan. Namun tidak setiap orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa pendidikan itu. Dan tidak setiap orang mengalami pendidikan ataupun menjalankan pendidikan sebagai mestinya. Karena itu, untuk memahami pendidikan, kita perlu mempelajari ilmu pendidikan. Pedagogi merupakan ilmu yang mempelajari pendidikan, yaitu pendidikan anak. Pedagogi sangat dibutuhkan oleh seorang guru, karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilannya sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Yang kedua, kita masuk ke konsep didaktik. Didaktik berasal dari bahasa Yunani, yaitu didaksko, asal kata didaskein atau pengajaran, yang berarti perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan timbulnya kegiatan baru pada orang lain. Didaktikus berarti pandai mengajar, didaktika berarti gaya mengajar. Didaktik diartikan sebagai ilmu yang memberi uraian tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Dari sudut pandang ini, didaktik mengandung dua macam kegiatan, yakni kegiatan mengajar dan kegiatan belajar. Baik murid maupun guru, kedua-duanya aktif sehingga terwujud kegiatan mengajar dan kegiatan belajar bersama-sama. Agar proses belajar mengajar dimaksud membuahkan hasil yang diharapkan, baik murid maupun guru perlu memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan yang mendukung proses belajar mengajar itu. Didaktika dapat dibagi atas didaktik umum dan didaktik khusus. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip yang umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran agar siswa dapat menguasai suatu bahan pelajaran. Prinsip-prinsip ini berlaku bagi semua mata pelajaran. Sedangkan didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajarkan mata pelajaran tertentu, di mana prinsip didaktik umum digunakan. Yang ketiga, kita masuk ke azas-azas didaktik. Yang pertama yaitu azas motivasi. Motivasi merupakan segala sesuatu yang mendorong
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hubungan dengan didaktik, seorang guru perlu memperhatikan siswa agar mau belajar dengan penuh makna. Oleh karena itu, perlu diusahakan oleh guru untuk mempengaruhi siswanya sehingga dalam diri siswa timbul suatu alasan, suatu motif untuk belajar seperti apa yang diharapkan guru tersebut. Motivasi belajar selalu berhubungan dengan tujuan pelajaran yang jelas dan penting untuk dilaksanakan karena akan memenuhi harapan, cita-cita, dan kebutuhannya. Usaha untuk membangkitkan motivasi belajar pada diri siswa dapat ditempuh dengan berbagai cara pendekatan. Antara lain dengan memberi angka, hadiah, sering memberi ulangan, ujian, dan lainnya. Seorang guru perlu mengenal karakteristik para siswanya, sehingga guru dapat mengembangkan suatu cara untuk membangkitkan motivasi siswa untuk belajar sesuai dengan individu dan kelasnya. Contoh, penerapan azas motivasi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan pengajaran dan kegunaan pelajaran. Misalnya, permainan bola voli berguna untuk perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial para siswa. Yang kedua, mendominasikan setiap konsep gerak yang menjadi bahan pelajaran. Sehingga para siswa tertarik untuk melakukannya. Sudah tentu cara mendemonstrasikan konsep gerak itu harus benar dan menarik, seperti penggunaan gambar-gambar yang menarik yang akan membangkitkan rasa ingin tahu para siswa. Masih banyak cara untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dan setiap situasi pengajaran akan berlainan cara pendekatannya. Yang kedua, kita masuk ke azas aktivitas. Azas aktivitas adalah azas untuk mengaktifkan fisik dan psikis siswa yang sedang belajar. Azas ini sangat penting dalam mengajar pendidikan jasmani. Tujuan yang diharapkan untuk menguasai keterampilan gerak melalui latihan ataupun perbuatan yang nyata secara berulang-ulang. Sebagai contoh, ketika siswa belajar melempar, maka ia harus aktif melakukan gerakan melempar dan bukan dilakukan lewat penjelasan secara verbal. Yang lebih utama adalah dominasi pada konsep berpikir yang berkaitan dengan bagaimana cara melempar. Lewat perlakuan secara langsung, maka akan terbentuk kemampuan yang berkembang secara bertahap. Contoh penerapan azas aktivitas dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dengan materi bola kaki dicontohkan, yaitu sebelum memulai pelajaran, sebaiknya guru menanyakan lebih dahulu siapa yang telah mengetahui dan mampu melakukan gerakan menendang dengan menggunakan punggung kaki. Langkah berikutnya adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk menjelaskan secara rinci dan mendemonstrasikan secara langsung di depan kelas. Yang ketiga, kita masuk ke azas individualitas. Dengan adanya keragaman latar belakang siswa, maka dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani perlu menerapkan azas individualitas. Artinya, guru dalam menyampaikan bahan pelajaran pendidikan jasmani harus disesuaikan. 4, yaitu metode mengajar atau konsepsi metodik. Metode mengajar dalam hal ini adalah cara menyajikan bahan pelajaran, khususnya bahan pelajaran yang terkait dengan pembelajaran gerak agar dikuasai siswa. Yang pertama yaitu metode keseluruhan atau global atau whole method. Metode keseluruhan adalah cara menyajikan bahan ajar dengan menampilkan keterampilan secara utuh dalam pelaksanaannya. Metode global ini mengikuti urutan sebagai berikut. Pembukaan. Tahap memperkenalkan keterampilan yang akan dipelajari bisa dilakukan dengan cara uraian lisan, demonstrasi langsung, penanyaan gambar, atau foto, atau hanya lembar tugas. Yang kedua, percobaan. Tahap di mana semua siswa mencoba menguasai keterampilan yang dimaksud dengan cara melakukan sendiri
secara utuh dari keseluruhan rangkaian keterampilan yang akan dipelajari. Ketiga, review. Guru mengundang siswa untuk saling mengungkapkan masalah-masalah yang ditemukan secara percobaan. 4. Percobaan. Anak diberi kesempatan mencoba kembali dengan tujuan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang masih dibuat. Yang terakhir yaitu pemantapan. Pada tahap ini hendaknya guru sudah semakin spesifik dalam memberikan umpan balik yang berguna memantapkan keterampilan. Yang kedua yaitu metode bagian atau parsial atau part method. Yang pertama yaitu adapun metode perlu kita ketahui dulu, metode bagian atau parsial ini adalah menyajikan bahan ajar dengan cara dibagi-bagi dari mulai yang terkecil kemudian digabungkan hingga menjadi suatu bahan ajar yang utuh. Tahap pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, memberikan pengertian yang utuh tentang materi atau keterampilan yang akan dipelajari. Lebih khusus lagi untuk memperlihatkan kepada siswa bagaimana keterampilan yang dimaksud terdiri dari bagian-bagian yang digabungkan. Yang kedua yaitu analisis. Tahap untuk mengenali bagian-bagian yang menggabungkan suatu keterampilan, bagaimana urutannya dan apa fungsi dari masing-masing bagian. Analisis ini bermanfaat juga untuk melatih anak dalam melihat bagaimana untuk keterampilan terbangun. Ketiga yaitu melatih bagian-bagian secara berurutan. Yang terakhir yaitu sintesis. Setelah setiap bagian yang membangun suatu keterampilan dapat dikuasai, kemudian dilanjutkan dengan latihan keseluruhan. Meskipun setiap bagian telah dikuasai, namun biasanya untuk menyatukan ke dalam satu keterampilan yang utuh bagi anak merupakan hal yang sulit, terutama bagi anak yang mempunyai kemampuan dasar yang rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan tahap ini memerlukan waktu yang cukup dengan pemberian umpan yang cukup juga. Yang terakhir yaitu metode progresif. Metode progresif adalah cara mengajar yang memecahkan bahan latihan atau keterampilan dalam beberapa bagian. Namun metode ini berbeda sifatnya dengan metode bagian. Yang harus dilakukannya adalah mencoba menentukan inti atau core dari keterampilan yang bersangkutan. Inti itulah yang kemudian dijadikan bagian pertama. Dalam mengajar lompat jauh, gaya lenting misalnya, sikap melenting di udara dianggap sebagai intinya. Yang harus dilakukan berikutnya adalah menetapkan tahapan-tahapan latihan yang disusun secara progresif. Artinya tahapan pertama mengandung bagian yang lebih kecil daripada tahap berikutnya. Semakin lama tahapan latihan semakin lengkap. Itu salah satu metode yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi ada metode bagian, metode utuh, yang terakhir itu metode progresif. Itu metode yang saya jelaskan, ada 3. Yang pertama itu metode keseluruhan, metode bagian, dan yang terakhir itu metode progresif. Kita masuk ke alternatif pemecahan. Dalam memecahkan permasalahan di atas yang sudah saya jelaskan, itu adalah metode yang sudah saya jelaskan, ada 3 tadi. Yang pertama itu metode keseluruhan, metode bagian, dan yang terakhir itu metode progresif. Selanjutnya kita masuk ke alternatif pemecahan. Dalam memecahkan permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu guru perlu mengasah kembali kemampuan dalam keterampilan belajar dan mengajar, karena guru memiliki peranan yang sangat penting dan sebagai penentu dalam pencapaian tujuan pendidikan. Guru harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara melihat karakteristik peserta didik dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Melalui pedagogik, guru akan mendapatkan ilmu terkait ini baca kan.
Melalui pedagogi, guru akan mendapatkan ilmu terkait mendidik, mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani anak atau kata hati anak, sehingga anak yang akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia. Melalui pedagogik, guru akan mendapatkan ilmu terkait mendidik, mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani anak atau kata hati anak, sehingga anak akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia. Begitu juga guru hanya mengembangkan keterampilan anak, keterampilan hidup di masyarakat, sehingga ia mampu untuk menghadapi segala permasalahan hidupnya. Guru harus memahami konsep pengetahuan pedagogik dan konsep didaktik, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan hikmat. Metode yang digunakan guru ketika mengajar harus tepat dan menarik, sehingga tidak terlihat monoton. Jika monoton, akibatnya membuat murid cepat merasa bosan. Dalam pembelajaran, guru harus memahami dan menerapkan azas-azas didaktik dalam pembelajarannya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan guru, siswa dapat memahaminya. Kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pedagogi dalam olahraga adalah penerapan pedagogi dalam bidang ilmu keolahragaan atau bidang ilmu yang membahas pembelajaran gerak manusia yang menjadi landasan untuk pengajaran yang efektif dalam kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah. Azas atau didaktik adalah prinsip-prinsip tentang cara menyampaikan materi pelajaran agar dapat dipahami dan dimiliki oleh para siswa. Azas-azas didaktik meliputi azas motivasi, azas aktivitas, azas peragaan, azas individualitas, dan lain-lain ya. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan jasmani, kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pedagogi dalam olahraga adalah penerapan pedagogi dalam bidang ilmu keolahragaan atau bidang ilmu yang membahas pembelajaran gerak manusia yang menjadi landasan untuk pengajaran yang efektif dalam kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah. Azas atau didaktik adalah prinsip-prinsip tentang cara menyampaikan materi pelajaran agar dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Azas-azas didaktik meliputi yang pertama tadi, azas motivasi, azas aktivitas, azas individualitas, dan azas peragaan. Masih banyak lagi azas-azas yang lain. Untuk di penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, itu meliputi ada 4 yang sudah saya jelaskan. Yang terakhir, konsep metodik ya. Konsep metodik sama saja dengan metode mengajar. Kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pedagogi dalam olahraga adalah penerapan pedagogi dalam bidang ilmu keolahragaan atau bidang ilmu yang membahas pembelajaran gerak manusia yang menjadi landasan untuk pengajaran yang efektif dalam kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah. Azas atau didaktik adalah prinsip-prinsip tentang cara menyampaikan materi pelajaran agar dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Azas-azas didaktik ini meliputi azas motivasi, azas aktivitas, azas individualitas, dan azas peragaan. Konsepsi metodik sama saja dengan metode mengajar yang dalam pembahasannya ini adalah cara menyajikan bahan pelajaran, khususnya bahan pelajaran yang terkait dengan pembelajaran gerak agar dikuasai siswa. Metode ini dibagi menjadi beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ada metode bagian, keseluruhan, dan progresif. Oke. Kita masuk ke saran. Agar kegiatan belajar dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efektif, maka seorang pendidik harus memahami cara-cara mengajar yang baik, terutama cara
menyampaikan materi yang diajarkan agar dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Untuk itu, maka diperlukan pemahaman pedagogi dan dasar-dasar didaktif sebagai ilmu yang mengajar yang baik. Baik, itu saja presentasi atau pembahasan dari materi mengenai konsep pengetahuan pedagogi dan konsep didaktif dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.